dan Alexander itu ada tertulis di 2 Timotius. Kalau mengenai Himenius ya, mengenai Himenius itu ada di 2 Timotius berapa tadi ya? 2 Timotius, masih kan apa dulu ya? 2 Timotius 2 ayat 17-18. Tolong dibacakan nggak Pak? Bukan 2 Timotius 2 ayat 16-18. 2 Timotius 2 ayat 16-18. Baik, saya akan bacakan. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Jadi menjawab pertanyaan Ibu, Himenius itu yang dilakukannya adalah menyampaikan omongan-omongan kosong dan yang tidak suci. Itu menjalar seperti penyakit kanker. Artinya menjalar seperti penyakit kanker itu gimana? Menjalar kemana-mana, nggak bisa dicegah. Penyakit kanker kan begitu. Penyakit kanker itu kalau sel kanker menjalar itu nggak bisa dicegah. Kemana-mana dia pergi. Ke paru-paru lah, ke ginjal lah, kemana-mana dia pergi. Nah, itu sebabnya diingatkan di sini oleh Rasul Paulus, yang namanya Himenius itu selalu melakukan omong-omong kosong, yang tidak suci. Nah, kita pun di zaman sekarang banyak juga orang yang omong-omong kosong. Nah, omong kosong seperti apa sih? Yang dimaksud omong kosong itu apa sih di sini? Omong-omongan yang tidak ada membangun iman. Gak ada gunanya diomongin karena tidak membangun iman. Kita ini kan sekarang sudah diselamatkan. Kita sudah diselamatkan, sedang dalam menjalani hidup orang yang selamat. Sedang diproses, dibaharui hari lepas hari supaya terus sampai serupa Kristus. Nah, kalau kita dalam perjalanan itu banyak melakukan omongan-omongan yang tidak perlu, omongan-omongan yang tidak malah membangun, nah itulah omong kosong. Apalagi dikatakan yang tidak suci. Saya kasih contoh lah ya. Omong-omong kosong seperti begini. Kita misalnya hamba Tuhan sedang kumpul, lalu kita bercanda-bercanda. Tapi bercanda-bercandanya itu bicara-bicara yang porno misalnya. Ada lelucon-lelucon yang tidak suci gitu ya. Lelucon-lelucon yang ada hubungannya ke pornografi. Atau ada lelucon-lelucon menggunakan firman dibercanda-bercandain, Tuhan dibercanda-bercandain. Itu banyak yang begitu kan. Seringkali kita bercanda mengenai Tuhan dibercandain. Nah, itulah yang namanya tidak suci. Dan karena lucu dan ketawa, akhirnya apa? Itu melengket di orang yang mendengar. Nanti orang itu menceritakan lagi kepada yang lain. Itu seperti kanker, menyebar kemana-mana jadinya. Kenapa kita kok memberikan omongan-omongan yang seolah-olah memang lucu, tapi mempermainkan firman Allah, memainkan Allah. Nah, yang kayak begini-begini tuh kita berhati-hati. Ya. Banyak hamba Tuhan yang begitu. Karena saya pernah berkumpul dengan beberapa hamba Tuhan, tiba-tiba mereka lelucon-lelucon yang sedikit-sedikit porno gitu. Dan semuanya ketawa, menikmati gitu. Saya sampai sedih, sampai saya katakan begini, kalau Yesus ada di sini, kira-kira Yesus ketawa nggak lihat bapak-bapak menyampaikan lelucon-lelucon yang berbau-bau porno? Diam mereka semua. Nah, coba, itu Himenius kayak begitu. Ditambah lagi Himenius ini melakukan pengajaran yang menyatakan kita sudah bangkit. Jadi manusia bangkit itu bukan jadi manusia baru, dengan tubuh baru. Padahal tubuh baru yang tidak akan mati itu nanti kejadiannya. Bukan sekarang. Jadi maksud Himenius itu mengajarkan kebangkitan kita telah berlangsung. Itu kebangkitan yang disampaikan Rasul Paulus itu nanti pada saat akhir zaman. Orang-orang yang mati itu akan dibangkitkan dengan tubuh yang tidak akan mati dengan kemuliaannya. Dan orang-orang yang masih hidup dengan sekejap tubuhnya akan berganti dengan tubuh yang tidak akan mati penuh kemuliaan. Tapi Himenius mengajarkan itu sudah terjadi sekarang pada saat kita menerima Kristus. Nah, itulah yang tidak tepat. Itulah yang dikatakan ajaran-ajaran yang menyesatkan banyak orang. Nah, sementara Alexander melakukan hal yang lain. Selain dia berbuat jahat kepada Paulus,
Tolong dibacakan 2 Timotius 4, Pak Paradodo. Dibacakan 2 Timotius 4 ayat 14 sampai 15. 2 Timotius 4 ayat 14 sampai 15. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Jadi yang namanya Alexander ini justru dia itu mempropagandakan kepada orang jemaat di Efesus bagaimana dia menentang ajaran Paulus, terutama ajaran mengenai kasih karunia. Nah ini dia nih, ya, tidak mengerti, tidak menerima, tapi dia menentang ajaran itu. Nah itulah yang namanya Alexander. Jadi dua orang ini walaupun hidup berjemaat dengan orang-orang Efesus, tetapi ternyata di hadapan Tuhan dua orang ini bukan anggota jemaat. Di hadapan Tuhan ya, di hadapan manusia dia masih anggota jemaat. Itu juga kita harus berhati-hati melihat saudara-saudara kita sekitar kita. Bukan kita harus mengawasi mereka, bukan. Tapi jangan sampai kita melihat orang itu adalah orang yang diselamatkan berdasarkan mata kita, tapi berdasarkan bagaimana Tuhan melihat. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi Bapak atau Ibu tadi ya. Pada Bapak Puji Hartono. Silakan direspon Pak Puji. Oke Pak Ju, makasih Pak Ju. Sama-sama Pak Puji, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Dari Pak Stephen Sinaulan. Selamat malam Pak Jo, saya mau bertanya ajaran sesat yang bisa menyesatkan kita. Mohon penjelasan Pak Jo. Oke Pak, ajaran sesat itu secara umum menurut Alkitab ya, ini menurut Alkitab gitu ya, adalah yang berlawanan dengan firman Allah. Itu secara umum definisinya begitu. Ajaran sesat adalah ajaran yang bertentangan dengan firman Allah. Itu satu. Ada yang jelas-jelas bertentangan, itu mudah kita melihatnya. Mudah sekali melihat. Yang jelas-jelas. Tapi ada yang terselubung. Contohnya nah, yang terselubung itu loh yang sulit ya, yang sulit kita lihat. Kalau tanpa pimpinan Roh Kudus memang sulit. Saya kasih satu contoh. Yang disampaikan tadi bagaimana orang-orang Yahudi, terutama penganut Yudaisme, itu berkata kepada orang-orang di Galatia, berkata kepada semua orang-orang di Efesus, di Filipi, di Tesalonika, di Kolose, di mana saja dia, terutama juga orang-orang Yahudi yang ada di perantauan yang diceritakan di dalam Ibrani, itu mereka selalu berkata begini, ya, bahwa keselamatan itu bukan hanya iman kepada Kristus, tapi kamu yang bukan orang Yahudi, kamu disunat, kamu harus mengikuti ajaran Taurat, dan kamu harus mengikuti bagaimana perayaan-perayaan hari-hari orang Yahudi. Karena Yesus itu berasal dari orang Yahudi. Keselamatan dalam Taurat dikatakan keselamatan datang dari orang Yahudi, bukan dari bangsa-bangsa yang lain. Nah, sehingga orang-orang yang non-Yahudi, terutama orang-orang di Antioquia, itu mendengar itu, mereka jadi gundah. Oh iya juga ya, memang di perjanjian lama dikatakan, seperti disampaikan kepada Abraham, melalui keturunanmu lah, seluruh manusia akan diberkati. Benar ya, Yesus itu datang dari orang Yahudi. Jadi memang kita mengikuti juga adat istiadat Yahudi. Kayak begitu tuh. Jadi secara halus. Ada lagi yang di zaman sekarang nih, di zaman sekarang yang masih jadi perdebatan. Contohnya begini. Di Indonesia sempat viral. Menceraikan istri boleh selama istrinya itu melakukan perzinahan. Rame kan? Di sini sempat rame. Nah, apalagi ada pejabat saat itu kan, rame sekali. Akhirnya terjadilah di YouTube perang antara hamba Tuhan dan hamba Tuhan. Masing-masing menggunakan firman Tuhan, argumennya macam-macam segala macam. Nah, bisa dibayangkan. Karena yang dikutip satu persatu, satu ayat per satu ayat, tidak lihat secara konteksnya secara keseluruhan, gitu ya. Hanya dikutip satu ayat. Dia hanya katakan kecuali, Yesus kan katakan kecuali karena berzina. Jadi cuma ngomong satu ayat. Tadi sepanjang malam ini kita sudah tunjukkan bagaimana Ibrani 6 ayat 1 yang menyatakan tinggalkanlah ajaran dasar mengenai Kristus. Kalau hanya berbicara itu, seolah-olah kita meninggalkan ajaran itu.
Kalau kita baca surat tadi 2 Petrus 2 tadi katakan, hendaklah engkau seperti bayi yang sangat menginginkan susu yang murni. Jadi akhirnya kita disuruh jadi bayi terus. Nah, kalau lihat memang ayat per ayat jadi lain. Kita lihat cara konteksnya apa gitu. Konteksnya apa? Yesus berkata apa? Kita pernah dulu menjelaskan mengenai ini ya. Mungkin di lain waktu kita akan menjelaskan mengenai ini. Bagaimana itu terjadi dari 2 pertanyaan orang Farisi yang sifatnya mencobai Yesus. Pertanyaan pertama, bolehkah orang diceraikan? Bolehkah laki-laki menceraikan istrinya dengan alasan apapun? Itu pertanyaan pertamanya. Dengan alasan apapun. Apa artinya dengan alasan apapun? Apapun alasannya lah. Mau mandul kek, mau berzina kek. Kan dikatakan dengan alasan apapun. Apa jawab Yesus? Tidak. Ini jawaban Yesus. Baru keluar pertanyaan yang kedua. Nah, kalau memang tidak, kenapa Musa kok boleh menyatakan mengeluarkan surat cerai? Nah, itu pertanyaan kedua. Nah, menjawab pertanyaan kedua itulah Yesus katakan, karena kebebalan hati maka Musa mengizinkan, dan seterusnya. Tapi dia hubungkan kata kecualinya itu, karena kecuali itu diambil dari Ulangan. Itu dipakai untuk menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan pertamanya udah selesai, tidak, udah gitu aja, titik. Dan pertanyaan kedua Yesus katakan apa? Karena kebebalan hatimu lah Musa mengizinkan mengeluarkan surat cerai. Tapi tidak demikian. Dari semula tidak demikian. Jadi dari awal memang nggak boleh gitu loh. Tapi dipelintir karena untuk kepentingan. Nah, itulah ajaran sesat yang kalau yang jelas, kita jelas bisa tahu kan, ini sesat. Tapi kalau yang terselubung, nah itu dia. Nah, yang terselubung itu biasanya justru yang menyampaikan itu siapa? Itulah orang-orang di antara kita. Itu yang dikatakan, nanti kita akan bahas di minggu ke-19 sampai minggu 20, yang dikatakan antikristus itu datang di antara kamu. Datang dari antara kamu. Nanti orang-orang yang tahu firman, yang kita anggap dia tuh ahli teologi, yang kita anggap dia gembala, yang kita anggap dia adalah pengikut Kristus. Di mata Kristus tidak. Mereka tuh bukan pengikut Kristus, mereka tuh anti Kristus. Allah baru tahu nanti di akhir zaman orang-orang itu anti Kristus. Tidak, Allah sudah tahu dari awal si A, si B itu anti Kristus. Tapi kita manusia melihatnya, oh ternyata dia anti Kristus ya. Ya memang manusia taunya begitu, karena kita bukan Tuhan. Bukankah dia duduk kalau berjemaat di sebelah kita? Bukankah dia pernah khotbah? Nah, ya kan kamu yang suruh dia khotbah. Itu bukan dari saya. Tapi dia gembala, Pak. Dari gembala yang ngangkat kamu kok. Sinode kami yang ngangkat bukan saya. Kalau yang saya berikan tidak akan dia begitu. Itu. Jadi kita harus melihat dari kacamata Allah. Ya. Amin. Gitu. Jadi. Amin. Amin, Pak. Saya senang sekali lihat. Apa bedanya Allah dengan Tuhan? Ya. Karena di Alkitab, terutama di Perjanjian Lama, itu kata Tuhan itu ditulisnya pakai huruf besar semua, Pak. Bapak nanti buka Kejadian, kitab Kejadian, itu kata Tuhan itu ditulisnya gede-gede pakai huruf besar semuanya Tuhan itu. Dan itu sifatnya Esa. Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Tapi saya tidak membahas itu dulu lah. Itu jadi rame kemana-mana. Tapi saya menjelaskan untuk menjawab pertanyaan tadi, yang kita harus waspada ajaran sesat itu pada umumnya adalah melawan firman Tuhan. Tapi yang harus kita waspadai adalah yang terselubung, yang terselubung. Kalau yang jelas-jelas menentang Kristus kan kita tahu kan, ini sesat ini. Tapi kalau yang terselubung, nah itu yang lebih hati-hati. Nanti di topik lain kalau kita mau bicara ajaran sesat, kita nanti bicara tempat lain, bukan di